jemput pecah. Ini mungkin pecah ya mesti. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kita udah ada di sharing aja. Kali ini sharing aja mengundang narasumber yaitu Pak Luki. Beliau ini sudah meneliti dunia HRD kurang lebih 30 tahun. Beliau ini menggeluti dunia HRD kurang lebih 30 tahun teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini kalau nanti mau tanya pada beliau seputar dunia pekerjaan itu boleh langsung ditanyakan saja. Kemudian di sini juga ada moderator kita yaitu Pak Hindra, direktur utama dari Indra Siang Pak. Teman-teman sebelum memulai acara boleh semuanya on kamera biar diambil picture-nya ya. Teman-teman semua boleh on kamera. Mau foto sebentar ya. Oke. Dijadikan galeri semua, galer, biar kelihatan semua. Kenapa Pak? Dijadikan galeri aja. Iya. Di foto nih, kamu aja yang kelihatan nanti. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Ini belum sah ini karena banyak Jadi yang masih ini teman-teman bakal dapat sertifikat gratis dari kami. Jadi nanti teman-teman bisa isi aja link daftar hadir. Jadi nanti sertifikatnya akan kita bagikan di grup yang sudah teman-teman ini. Jadi nanti sertifikatnya kita bagikan di grup teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja link daftar hadir yang kami kirimkan di ruang obrolan ya. Jadi kita langsung mulai aja acaranya. Langsung saya serahkan kepada moderator yaitu Pak Hindra. Silakan Pak Hindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususnya pada siang ini, kami Hidayah Consulting dengan berbangga mengundang Pak Luki sebagai expert HRD untuk bisa bergabung di program sharing aja. Semoga teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik karena beliau ini adalah expert di bidang HRD. Dan insya Allah Anda semua akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Salam dan salat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa menjadi contoh teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Amin. Sebelumnya saya mau menyambut Pak Luki. Apa kabar Pak Luki? Sehat semua? Alhamdulillah, kabar baik luar biasa Pak Indra. Senang Luar sekali biasa. hadir di forum Bapak ini. Jadi ini program kami yang kedua, Pak. Biasanya kami ini kan bicara tentang ekspor, bisnis ekspor. Nah, ternyata di dalam bisnis ekspor ini tidak bisa lepas dari SDM yang berkualitas. Iya. Mulai karena itu kami mulai menggali potensi khususnya teman-teman milenial yang mau bisnis atau maupun berkarir ini bagaimana meningkatkan potensi dirinya ya internal diri sendiri supaya lebih bisa maju. Nah, ini kami membuat satu program sharing aja dan Pak Luki ini alhamdulillah adalah pembicara nomor 2. Nah, nanti Berdua ya. di depan kami juga berikan juga apa namanya para narasumber yang luar biasa
ya. Jadi yang pribadi-pribadi yang sukses di dalam dunia kerja. Nah, khusus untuk Pak Luki ini semoga tidak kapok Pak hari ini. Kami akan juga tetap undang lagi karena ilmu-ilmu beliau ini luar biasa, ya. Oke, sebelum dimulai saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae Pak Luki Lukmanul Hakim, ya. Beliau ini adalah seorang psikolog, ya, psikolog dan pernah berkarir sebagai konsultan psikolog di PT Telkom kurang lebih 3 tahun. Juga pernah berkarir sebagai konsultan di PT Muladaya Adi Pratama Jakarta dan tentunya berkarir di sister company Sinarmas Group PT Pabrik Kertas Dewi Kimia kurang lebih 23 tahun. 3 Jadi tahun. beliau ini semuanya berkecimpung di dunia HRD dan tentunya Sinarmas Group ada grup ya Asia Pulp and Paper. Nah, beliau juga membidangi di dalam akademi ya, akademi di grup Sinarmas ini sangat luar biasa. Certification beliau ini yang didapatkan ini, wah ngeri juga ini membacanya ini. Certified Professional Coach dari International Coach Federation. Nah, ini teman-teman milenial nih yang mahasiswa ini kesempatan ya. Kemudian ada sertifikat HSC Manager dan HSC Staff ya dari BNSP, Asesor Kompetensi MSDM BNSP juga. Nah, jadi ini panjang sekali ya sertifikatnya yang akan kami bacakan. Nah, sekarang ini beliau aktif juga di AKSI, PT Akselerasi Indonesia. Nah, ini ya logonya ada di belakang ini, di belakang background ini. Nah, beliau ini juga sebagai expert khususnya HRD, di mana AKSI ini mempunyai banyak klien di beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Dan alhamdulillah sudah dipercaya dan juga sudah mulai menjadi perusahaan ini adalah tahun 2012 ya Pak Luki ya. Ya. Waduh, cukup malang melintang ini. Ya. Oke, jadi ini kesempatan kita semua teman-teman muda Indonesia, milenial. Jadi Anda ada dua pilihan di dalam Anda ingin berkarir, mau berkarir sebagai profesional businessman itu juga bisa, ataupun juga berkarir di dunia kerja ini juga memungkinkan juga sangat bisa. Dan dua-duanya ini adalah sama, kita mencari karunia Allah melalui jalur yang beda-beda tapi tujuannya sama, ingin sukses secara pribadi, keluarga, dan tentunya bisa di masyarakat. Nah, tentunya kita berharap ada tips-tips ya. Kalau kemarin saya sampaikan pengalaman pribadi, tapi sekarang ini akan kami share dari seorang expert ya, seorang expert yang tentunya sudah malang melintang di dunia HRD dan ini pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi. Oke, Pak Luki, ini sebelumnya nih boleh mengawali Pak Luki. Pertama kali Pak Luki ini kenapa kok sejak dulu hingga sekarang ini fokusnya di HRD nih Pak Luki? Apa yang membuat Anda tertarik di dunia sumber daya manusia khususnya HRD ini Pak Luki? Ini kita ngobrol santai Pak Luki ya. Jadi kita nggak ada Ya. materi-materi tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Moga-moga teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu nih, saya harus menyambut undangan Bapak ini. Saya merasa sangat terhormat dan berbahagia sekali hari ini punya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang di forum sharing aja, ya. Dan yang dipimpin oleh Pak Hindra ini, konsultan di Hindrasu Consulting yang sudah sangat luar biasa. Saya ikut berbahagia nih Pak Hindra ya, ikut berbahagia dan ikut bangga betul ya dengan pencapaian-pencapaian Bapak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti memang ke depan menjadi sebuah sinergi lah ya. Satu di antaranya adalah melalui live webinar ini. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak, kok tertarik dengan human resource ya, atau di bagian HRD? Yang pertama kalau menurut saya
memang dari sejak saya sekolah SMA dulu itu saya memang tertarik dengan yang terkait dengan manusia, gitu kan? Itulah sebabnya saya masuk ke jurusan psikologi, gitu kan? Masuk ke jurusan psikologi di kampus Pajajaran di Unpad. Saya masuk tahun 85 Pak Indra, jadi sudah lama banget nih. Kami sudah mau reuni yang ke-30 berapa ya? 36, 37 tahun gitu. Dengan teman-teman kuliah itu. Nah, tapi alhamdulillah komunikasi masih sangat baik dengan teman-teman di kampus itu sampai hari ini. Jadi kenapa yang menjadi sangat menarik karena kalau menurut saya waktu itu ketika saya awal-awal masuk ke psikologi itu pertanyaan orang tua biasa. Nanti kerjanya di mana? Gitu. Saya mungkin ada teman-teman gitu. Dulu orang tua kita tuh ketika kita memilih jurusan nanti kerjanya di mana gitu kan? Psikologi itu buat apa gitu kan? Saya juga sebetulnya waktu itu tidak berpikir terlalu jauh gitu kan bahwa kalau saya kuliah di psikologi lalu kerja saya di mana itu nggak berpikir terlalu jauh seperti itu. Tapi saya merasa dunia manusia ini menarik sekali, gitu kan? Dunia manusia menarik sekali dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di psikologi. Waktu itu programnya masih lama Pak Indra, jadi untuk jadi psikolog itu tidak seperti sekarang ada sarjana psikologi, tapi karena kami lulus sebagai psikolog. Jadi programnya harus 6 tahun. Programnya harus 6 tahun. Jadi dari tahun 85 saya masuk, keluar tahun 91. Dan memang betul-betul kami mendapatkan ya artinya tuh pendidikan yang sangat komplit lah terkait dengan dunia psikologi dan dunia sumber daya manusia. Nah itu Pak, jadi memang ketertarikan dari dulu kalau bicara tentang SDM itu. Nah itulah mengakibatkan juga pekerjaan saya di dunia SDM dan karir saya pertama kali di Telkom itu sebagai konsultan psikologi dan rekrutmen. Jadi kalau tadi Bapak sudah nyinggung-nyinggung bagaimana sih rahasianya bisa bekerja atau berkarir di perusahaan, mudah-mudahan ini nanti bisa saya sharingkan. Karena pengalaman saya dari sisi sebagai rekruter. Sebagai rekruter, apa sih sebetulnya yang kita cari dari seorang calon karyawan ketika akan bergabung di sebuah perusahaan. Nah itu kami banyak melakukannya Pak Indra ketika di Telkom ya. Ketika di Telkom, bahkan saya masuk waktu itu tahun 91 namanya belum Telkom, masih Perumtel. Tahun 92 baru berubah menjadi Telkom. Jadi sejak menjadi dan pindah jadi Telkom, nah itu kami banyak terlibat untuk untuk meng-hire orang-orang baru, begitu kan? Nah itu saya kira demikian. Kemudian ketika karir berikutnya pun karena memang ketertarikan saya di bidang sumber daya manusia, saya memang berpindah-pindah bagian di unit sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, training, kemudian assessment. Kebanyakannya memang akhirnya saya banyak melintang di dunia pelatihan. Dan menurut saya itu menarik sekali, gitu ya, dunia terkait dengan SDM itu. Itu aja mungkin Pak Indra kalau alasannya terkait dengan SDM. Oke, terima kasih Pak Luki. Ini pengantarnya yang luar biasa ini. Jadi kami tidak ragu-ragu lagi ini sebagai ekspertis di dalam dunia HRD. Nah, ini ada pertanyaan Pak Luki ya. Jadi ini bocoran untuk teman-teman yang ingin di dunia kerja. Saya mau tanya ini Pak Luki ya. Sebetulnya ketika ada rekrutmen itu kebutuhan yang diutamakan selain positioning, selain job yang dibutuhkan di perusahaan itu sebetulnya apa ya Pak Luki ya, yang intinya supaya nanti new employee ini bisa klik dengan perusahaan. Sebetulnya apa yang kebutuhan utama dari perusahaan itu sendiri yang diutamakan sehingga nanti teman-teman ini bisa mempersiapkan internal mereka sendiri untuk bisa masuk di perusahaan-perusahaan yang luar biasa ini. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak mewakili pertanyaan teman-teman juga ya. Apa sih yang harus disiapkan oleh kita sebagai calon pekerja ketika kita berharap bisa diterima di perusahaan? Yang pertama tentu saja adalah modal kita ya. Modal kita dalam arti teman-teman memang harus punya modal dalam arti misalkan terkait dengan pendidikan,
kemudian pengetahuan tentang pekerjaan itu sendiri. Jadi artinya begini, saya misalnya seorang sarjana ekonomi, gitu ya. Saya ingin melamar sebagai tenaga accounting, misalkan di sebuah perusahaan. Maka saya harus tahu dong, accounting itu apa, gitu kan? Jangan sampai saya belum tahu, pokoknya saya lulusan ekonomi, gitu kan? Nah, harus sudah tahu tuh seluk-beluk dunia accounting atau dunia finance, dunia finance, gitu kan? Jadi dari keilmuan kita, kalau itu dihubungkan dengan di pekerjaan, itu kira-kira apa? Saya seorang psikologi, ketika berbicara di perusahaan, fungsi psikologi itu apa? Oh, di bagian rekrutmen, atau di bagian pengembangan, di bagian SDM, di bagian pelatihan, gitu kan? Nah, kita harus tahu tuh. Jadi kita sudah harus tahu, pertama modal kita tentu saja harus punya ya, harus kita kuasai. Dan kedua, kalau dihubungkan dengan perusahaan, ini kira-kira apa? Keahlian kita tuh akan berperan atau akan bisa berkontribusi di pekerjaan apa di perusahaan. Jadi artinya apa? Artinya kita harus mengenal dunia usaha dari sekarang. Di dunia bisnis itu kan, di dunia bisnis itu tidak ada divisi ekonomi, tidak ada divisi FISIP, tidak ada divisi komunikasi, kan begitu, tidak begitu. Tapi sudah menjadi fungsi, misalnya tadi ya, human resource, kemudian finance, marketing, di mana di dalamnya sebetulnya terjadi banyak disiplin ilmu yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, kita kira-kira itu memahami dari keilmuan kita apa, di bidang apa nih, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya sebagai lulusan sarjana ekonomi, saya mau masuk ke accounting. Nah, bagaimana kita bisa membuatkan semacam narasi yang menunjukkan bahwa keilmuan saya di bidang ekonomi atau di dalam pengetahuan tentang ekonomi itu bisa berperan di dalam tugas-tugas di bagian financing atau bagian accounting atau bagian pajak misalnya. Nah, itu yang harus di ini. Nah, yang kedua adalah karakter. Kita bisa apa? Kalau tadi kan berkait dengan keterampilan ya, yang sifatnya itu hard kompetensi. Kemudian terkait dengan misalnya saya adalah seseorang yang memiliki pengalaman di bidang organisasi. Sebagai apa nih? Dulu waktu kuliah atau waktu sekolah, saya banyak terlibat di organisasi kemahasiswaan, gitu kan, banyak memimpin beberapa kepanitiaan atau memimpin berbagai macam event kayak begitu. Nah, itu harus menjadi sebuah cerita. Ini khususnya bagi para fresh graduate ya. Kalau bagi mereka yang sudah punya pengalaman kerja, nanti mungkin bisa agak berbeda lagi nih. Para fresh graduate harus diceritakan tuh, ya, bahwa kita sebagai seorang aktivis, gitu kan, bahwa kita sebagai seorang aktivis itu harus betul-betul menjadi sebuah jualan. Ya, ibaratnya kita jualan, gitu ya, bahwa kami atau saya ketika kuliah juga aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, di mana saya berperan sebagai ini atau menguasai atau menjalankan proyek ini atau kepanitiaan ini, ya ruang lingkup tugas pekerjaannya seperti apa dan bagaimana hasilnya, gitu ya. Karena kalau dari sisi pewawancara itu nanti rumusnya itu sebetulnya sederhana. Rumusnya itu sederhana, yaitu STAR atau SAR, ya. SAR itu SAR, SAR ya, yang paling gampang SAR, ya. SAR itu adalah situation. Apa situasi yang dihadapi? Oh, saya pernah jadi ketua panitia di sebuah kepanitiaan apa? Situasinya apa? Saya harus melakukan apa? Itu situationnya. Kemudian apa yang dilakukan di kepanitiaan itu ada sebagai apa? Apa yang dilakukan? Ya, atau itu artinya tugas-tugas Anda sebagai panitia itu di situ apa? Sebagai ketua kah, sebagai sekretaris kah, bendahara kah, atau apapun, gitu kan? Kemudian jadi STAR, kalau STAR itu, atau kalau pakai AR ya, kalau station, situation, action, result. Kalau memakai STAR, situation, task, action, result. Ya. Biasanya kalau ditanya lengkapnya pakai STAR. T-nya apa? Tugas Anda apa di situ? Itu pewawancara tuh akan memakai pola itu kalau bertanya. Tugasnya Anda apa di kepanitiaan itu? Kemudian apa tindakan Anda ketika misalkan menghadapi adanya konflik, adanya
perselisihan pendapat atau adanya kesulitan untuk sumber daya tertentu dan sebagainya. Dan hasilnya bagaimana? Nah, itu membuat kalau misalnya ya, gini teman-teman, kalau misalnya seseorang itu menceritakan sesuatu yang bukan dirinya, artinya bohong dalam tanda petik tadi ya, rada nggak kali ngaku-ngaku saja gitu. Seorang pewawancara yang handal, seorang rekrut yang handal akan bisa mendeteksi, gitu kan? Karena pasti dia akan miss di dalam cerita tentang starnya tadi. Jadi oleh karena itu apa artinya? Kita harus jujur. Jadi punya bahan, ya, punya tadi, punya apa namanya perangkatnya. Tapi kita juga penting jujur karena kalau bohong malah poinnya jadi jelek. Apa ciri kebohongan kalau dalam wawancara? Itu adalah ketika kalau para pewawancara tadi merunut cerita apa namanya dari kita itu dengan konsep star tadi atau dengan konsep SAR, lalu kelihatan miss gitu atau kita tidak bisa menghubungkannya dengan baik, itu udah jadi tanda catatan tuh, ya gitu. Nah itu tuh ya. Nah jadi yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah integrity. Lebih ke personality. Saya adalah seorang yang pekerja keras, saya seorang jujur. Nah itu cerita itu nanti akan dibuktikan dari apa keyakinan kita tentang bahwa saya seorang jujur, seorang pekerja keras. Itu akan ditelusuri dari cerita masing-masing, dari cerita yang Anda sampaikan. Jadi ini bocorannya dari sisi kita sebagai rekruter nih, ya. Jadi teman-teman nih kalau mau masuk ke perusahaan, di perusahaan manapun sebetulnya, khususnya kalau di perusahaan besar itu apa namanya metodologinya itu sudah hampir pasti mempergunakan disebut dengan STAR interview model, gitu kan? STAR interview model kan itu sudah pakemnya, gitu kan? Sudah pakemnya. Saya kemana-mana ngasih pelatihan tentang teknik interview ya pakai itu. Kalau di perusahaan itu, jadi STAR interview model. Jadi modelnya itu situationnya apa, tasknya apa, actionnya apa, resultnya apa. Ada ceritanya banyak panjang gitu, hasilnya bagaimana? Gagal. Nah, hasilnya bagaimana? Respon dari lingkungan bagaimana? Nah itu kalau jadi kita bisa melihat ada orang yang perlu rada ngebluff gitu ya, gede-gedein exaggerated gitu. Tidak apa-apa, nanti kita cerita itu akan dirunut dari hasilnya bagaimana. Nah itu oleh karena itu modalnya adalah tadi kita harus punya pendidikan jelas, paham pendidikan kita di perusahaan untuk apa, sampaikan dengan penuh percaya diri, gitu kan? Dan jangan lupa integritas kita tampilkan, ya, kejujuran, semangat untuk belajar, jangan mencari ini juga hanya sekedar semata-mata uang, karena yang mau dilihat pasti adalah karakternya, ya. Nah, yang akan dilihat dari karakter apa nih? Nah, ini yang harus dipahami, ya. Yang akan dilihat dari karakter itu bukan hanya semata-mata dia itu pintar, rajin, disiplin, begitu ya. Tetapi yang paling penting dari karakter itu adalah yang disebut dengan grow mindset. Ya, karena ke depan itu bukan lagi orang yang ini terbukti saya terbukti pintar, IPK saya tinggi, terbukti rajin, saya bisa menjalankan tugas apa namanya atau SKS itu dalam 8 semester sudah jadi sarjana. Itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah ada jelas ya itu. Tetapi tantangan ke depan bagaimana? Anda sudah punya rencana nggak kira-kira kalau di perusahaan? Anda nggak bisa menjelaskan. Ya saya ikut maunya perusahaan aja. Gitu ya. Tapi Anda sendiri punya rencana apa gitu? Itu kita bicara grow mindset. Ya, bukan fix mindset. Kalau fix mindset ketika ditanya Anda sebetulnya dengan pengetahuan Anda mau mengarah ke mana? Saya sebenarnya juga masih belum punya gambaran nih, ya terserah perusahaan aja lah kalau ya atau nanti terserah Bapak lah, baik enaknya saya ditempatkan Bapak lah yang bisa menilai diri saya. Ya saya menilai diri kamu itu fix mindset, bukan grow mindset. Jadi sampaikan aja dari ini saya mau apa. Jadi harus cukup asertif menyatakan peminatan saya di bidang ini. Saya sangat berharap pekerjaan saya adalah yang memiliki corak apa namanya tantangan pekerjaan seperti ini.
gitu kan? Kenapa ini menjadi passion saya? Keberanian menyampaikan seperti itu artinya kemampuan kita mendeskripsikan apa yang menjadi identitas kita, keinginan kita, kemampuan kita, harapan kita. Itu akan jauh lebih dihindar dan jauh lebih meyakinkan. Gitu mungkin Pak Hendra, monggo. Ya. Ini bisa 1 semester nih Pak ilmu ini, luar biasa. Ini saya juga baru tahu ini. Ya, jadi ini kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman milenial ini ya, ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah inti dari perusahaan yang membutuhkan karyawan yang bagus ini ada 3 yang harus Anda pahami tadi yang saya sudah catat. Anda juga harus dicatat ini ya, keterampilan, ya, integritas dan karakter. Dan ternyata karakter ini tidak hanya IP-nya bagus ya, apa namanya rajin gitu ya. Ternyata perusahaan itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Grow mindset. Kira-kira kalau kamu kerja di sini, kira-kira apa yang Anda bayangkan dan apa yang akan Anda rencanakan? Ternyata itu sudah harus disiapkan terlebih dahulu nih. Ya, ini luar biasa. Jadi ini ilmu bagi saya jadi juga ilmu baru nih Pak ya. Dulu kalau saya ngelamar-lamar juga biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini ada bocoran lagi Pak, minta bocoran lagi ini Pak ya. Ini luar biasa ini, semangat ini. Di luar keterampilan, karakter, integritas ya, sebagai fresh graduate ataupun yang teman-teman yang melamar pekerjaan, biasanya nih Pak ya, itu kelemahan-kelemahan di dalam melamar pekerjaan itu apa sih Pak? Apakah pengantar lamarannya, kemudian lampirannya, dan apa secara umum kelemahan-kelemahan teman-teman melamar, sehingga hasil lamarnya itu aku kok nggak pernah dipanggil ya. Nah, seperti ini kan sering gitu ya. Kok nggak pernah dipanggil ya? Apa ya kelemahannya biasanya? Nah, ini bisa di-share Pak Luki. Kira-kira apa sehingga Oke. nanti teman-teman muda ini bisa mendapatkan apa insight dari pertemuan di sini. Oke, baik. Nah, ini hal yang menarik. Ini sebenarnya ada 2 hal ya. Ada yang sifatnya itu dokumen written, ya. Ini bicara soal dipanggil dulu nih, atau written dokumen. Sama ada sekarang kan sudah ada file digitalnya kan. Lamaran tuh biasanya dikirim tidak lagi di dalam bentuk apa namanya hard copy, tapi sudah dalam bentuk soft copy, gitu kan? Dalam bentuk soft copy. Nah, bagaimana kita bisa mencuri perhatian, ya, get attention dari para pelamar, ya, dari para recruiter. Ingat, nah, yang pertama itu lamaran kalau datang ke meja para recruiter, itu yang buka, itu bukan yang akan mewawancara, hampir pasti itu hanya petugas yang nyobek-nyobek gitu aja, gitu kan? Nah, kita harus sudah mulai memikirkan tentang bagaimana apa namanya surat itu ketika dibuka, gitu kan? Ketika surat itu dibuka. Nah, jadi misalnya ini sangat simpel. Kalau misalkan ini saya punya dokumen seperti ini, ya, punya dokumen seperti ini, nggak kelihatan ya, gitu. Ntar boleh saya ini dulu ya, apa namanya virtual background-nya saya buang dulu ya. Oh iya, oke, siap. Nah, supaya kelihatan. Nih ya, nih saya lagi di kantor sebetulnya. Kalau misalkan saya punya dokumen seperti ini, ya ini misalnya dokumen lamaran. Kemudian Anda masukkan ke dalam amplop, amplopnya posisinya gini misalkan. Ya, tetapi si amplop itunya itu adalah ini misalnya dijepret ya, ini dijepret atau dipakai paper clip begitu. Kemudian Anda masukinnya karena kan lebih mudah kalau dalam amplop itu masukinnya begini kan. Nah, masukin ke dalam amplopnya tuh begini. Itu kan? Ini misalkan amplop begini. Ya, itu kita mikir mudah untuk kita masukin. Padahal yang harus dipertimbangkan adalah nanti pelamar petugas itu akan mengambilnya dengan cara bagaimana? Ini kalau ini kadang-kadang ukuran lembarannya suka panjang pendek gitu kan, ada fotokopian yang misalkan KTP sedikit, di sini ada pas foto lebih kecil pasti ukurannya.
Nah, ini kita nariknya dari sini hal sederhana. Jadi apa? Artinya, ketika kita masukin ke dalam amplop, yang harus dijepret itu adalah bagian luar. Ya, jadi yang harus dijepret itu adalah posisinya ketika tangan itu dibuka. Jadi kalau ini kepada, nah di sini itu coba bayangkan di apa namanya di sisi amplop yang sebelah kanan itu biasanya itu di situ adalah bagian yang justru kepala dari dokumen itu, ya. Yang ini yang bagian dijepitnya, ya. Bagian yang dijepitnya atau yang di staples di sini, ini isinya ini hal sederhana sebetulnya. Sehingga nanti mereka itu tidak lagi bolak-balik atau pada saat ditarik nyantol misalkan di lepitan amplop sehingga lepaslah misalnya pas fotonya atau lampiran apa gitu kan. Nah, jadi hal sederhana itu kenapa? Karena yang akan melakukan tugas untuk melakukan bongkar dokumen itu mestinya orang lain itu, ya gitu. Nah, kalau di situ sudah berantakan gitu kan, kita udah menilai ini orang nih nggak well prepared. Udahlah, biarin aja. Susah-susah itu dibuang gitu kan. Nah, ini kan repot kalau sampai si petugas rekrutmen akhirnya sudah memutuskan, sudahlah, masih banyak yang lain gitu kan. Nah, jadi ini harus di-prepare sehingga itu sudah harus benar dari sisi. Kemudian tampilkan di depan, ya begitu masuk, tampilkan di depan adalah sebuah lampiran dari atau resume dari yang dari CV kita itu yang cukup jelas. Jadi jangan oke pakai pengantar, it's okay, tetapi harus cukup menarik, ya. Hurufnya cukup mudah dibaca, jelas, dan to the point. Tidak perlu harus sampai lengkap-lengkap dengan apa itu SKCK, dan itu nanti belakangan. Itu kalau kita sudah dipanggil gitu. Jadi yang dipentingkan adalah biasanya yang pertama setelah CV kita sampaikan, CV itu kalau bisa semua bisa disampaikan, apalagi sekarang kan ada infografis ya. Jadi cukup dalam satu lembar semua lengkap di situ. Nah, jadi tidak harus, kecuali memang sangat banyak yang bisa disampaikan ya sampai 2 lembar, tapi bisa satu lembar saja, ya, gitu. Ada semacam resume juga tentang diri kita. Kemudian lampiran yang penting-penting saja, ya, terkait misalnya sekolah kita, ya. Jadi yang S1 kalau misalkan dia sudah melanjutkan S2, oke S2. Kemudian yang paling penting adalah sertifikat terkait dengan keahlian. Jadi bangsa SKCK, kartu keluarga, kayak begitu, itu sebaiknya tidak dicampurkan terlebih dahulu. Kecuali diminta di dalam syarat awal, ya, itu sudah diminta. Kami juga pernah harus melayani kadang-kadang kebutuhan klien, diminta dari awal karena dia memang mau screening berdasarkan tempat tinggal. Untuk persisnya dibuktikan dengan itu, ya, dibuktikan dengan kartu keluarga. Kalau tidak itu nanti bisa di belakang. Ketika sudah ada kepastian nih, kita memang yang dipanggil. Nah, maka kelengkapan terkait tadi, ya, surat-surat pendukung seperti itu baru kita sampaikan. Gitu. Itu dari ibaratnya kalau kita secara offline, ya. Nah, konsep yang sama juga adalah ketika kita harus melakukannya secara digital. Artinya di-submit misalkan ke satu web tertentu, ya, dilampirkan. Maka konsepnya sama, yang paling depan itu sudah disampaikan tentang identitas diri kita. Pengantar tidak usah terlalu panjang, ya. Kami sangat tertarik dengan posisi yang Bapak tawarkan. Sami adalah pribadi yang seperti apa, ya, atau saya adalah orang misalnya lulusan baru dari perguruan tinggi dengan kualifikasi lulusan seperti apa, atau apalagi kalau misalkan predikat cum laude dan saya sangat tertarik di bidang apa. Ya, nah, saya sangat antusias untuk menyambut posisi tersebut karena saya adalah seorang memiliki karakter apa. Saya seorang pembelajar, saya seorang yang adaptif, ya. Saya senang bekerja dengan tim dan sebagainya. Itu kesan itu bisa di dalam satu kali bacaan sudah bisa ditangkap oleh pewawancara atau rekruter, ya, petugas rekruter. Nah, itu nanti akan bisa dikumpulkan dulu tuh, ya, artinya masuk ke dalam database. Terus target kita sebenarnya pertama adalah masuk ke dalam database, ya. Kalau database mereka, database candidate, nah nanti peluangnya kalau belum apa-apa, ini delete aja nih, nggak jelas apa maksudnya, ya, sudah langsung di delete, sudah hilang tuh kesempatan.
Nah, jadi kita bagaimana mencuri perhatian di tahap awal ketika lamaran kita tuh sebetulnya akan diterima bukan oleh pewawancara, oleh petugas rekrutan, tapi oleh petugas yang nyobek kertas dulu itu, ya, oleh petugas yang nyobek kertasnya dulu itu, gitu mungkin Pak Hendra. Gitu. Oh iya, jadi penting ya kesan pertama dari surat lamar itu karena nanti itu yang bukan rekruter ya, petugas Ya, ini ya. Jadi kalau tugas. petugasnya pas nggak mood ini ya malah bahaya nih ya. Dan tadi ini sudah diberikan tip yang sangat sederhana tapi sering terabaikan, ya sering terabaikan. Masalah simpel ngeklip ya, ngeklip ini Ya. antara depan dan belakang ya. Ini Jadi rupanya jangan pikir hanya ketika kepentingan kita, tapi kepentingan petugas pada betul. saat bukanya itu. Jadi ini ada kepentingan personal, ada company eh, oriented ya. Ya. Ini Ya. udah mulai, ya ini orang lain bisa buka enak nih. Ya, gimana caranya tampilan ketika ketika pertama kali dibuka itu sudah menarik tidak? Ini memang ini sulit ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa adanya, yaitu tadi kita back on kepentingan kita sendiri, wah gampang masukkan gitu ya. Ternyata di sisi lain ada juga apa namanya satu metode yang sederhana tapi banyak terabaikan. Nah ini sebelum pertanyaan ketiga, ini saya coba membuka kesempatan teman-teman ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand ataupun bertanya langsung kepada Pak Luki, ini mumpung beliaunya ini ada kesempatan untuk bisa hadir di forum ini. Silakan, bisa angkat tangan ataupun bisa apa namanya pakai chat. Langsung. Ya silakan. Saya tunggu ini. Jadi latihan ini ada latihan bertanya, latihan di interview ini ya sama pakarnya. Ya. Silakan. Nah, ini tanda-tanda nih. Kurang cukup Ah, percaya iya. diri nih. Ya. Ah, Kasih kesempatan oke. tidak dimanfaatkan ini. Kalau saya Oke, ini Mas melakukan grup, Wahyudin. eh, Nah, ini Mas Wahyudin bertanya nih. nah, Silakan gimana? sampaikan statusnya ini masih kuliah atau sudah bekerja atau sudah lulus atau pebisnis. Silakan dan lokasinya ada di mana? Ya, sampaikan langsung kepada Pak Luki. Kalau bisa kelihatan wajahnya Mas, biar terpantau nanti Ya, ya. videonya bisa ditonton. Ya, Mas Wahyudin, silakan. Maaf Oke, Pak, soalnya kameranya buram, jadi nggak terlalu kelihatan. oke apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama Wahyudin Pagau, berdomisili di Provinsi Gorontalo. Woi, Gorontalo. Status saya sendiri sekarang masih aktif jadi mahasiswa dan ikut-ikut kegiatan juga, organisasi, dan pernah juga pengalaman menjadi ketua panitia. Baik, hanya itu perkenalan singkat dari saya. Jadi langsung Oke, saja silakan. ke pertanyaan dengan saya. Ketika interview, apa saja yang harus kita hindari? Terus biasanya apa saja pertanyaan jebakan yang sering dilakukan oleh HRD saat interview? Wah, Sekian dan terima kasih. oke, pertanyaan jebakan ya. Boleh, boleh. Oke, Menarik. satu aja. Langsung Pak Luki. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertama apa, Mas? Coba lagi sebelum pertanyaan jebakan tadi, apa yang harus? Yang harus kita hindari saat interview. Dihindari. Oke. Yang harus dihindari adalah cerita hoax ya. Artinya Anda tidak tidak punya pengalaman di situ, lalu Anda menceritakan. Nah, itu pokoknya harus dihindari.
gitu kan? Gitu ya. Kenapa? Karena ada mekanisme kami di para pewawancara itu untuk menjebak Anda, gitu kan? Nih, saya insya Allah sudah cukup berpengalaman ya menghadapi kayak begini. Ini contoh-contoh nih ya. Contoh nih, misalkan kalau Anda berbohong, mohon maaf ya, ini saya ambil contoh langsung aja lah, jadi supaya gampang dipahaminya, ya. Misalnya tentang sesuatu kegiatan, Anda misalkan aktif di sebuah organisasi, ceritanya misalkan, saya aktif di organisasi Pak di KNPI, di mana? Oh itu di Kabupaten Gorontalo misalkan, ya. Nah, misalkan. Nah, eh si pewawancara atau ya oke lah misalnya kalau kita kan nggak tahu misalkan kalau ternyata si pewawancara itu juga adalah seorang aktivis organisasi juga misalkan ya aktivis organisasi juga dia misalkan oh kalau begitu Anda ikut kegiatan aktif di mana oh di KNPI misalkan di KNPI wow bagus sekali misalkan ya Anda ternyata seorang aktivis bukan hanya kegiatan di kampus tapi juga di luar kampus ya gitu. Ya Pak misalkan bagaimana kabarnya dengan Pak Agus? Misalkan ya, dengan Pak Agus ketua KNPI di Gorontalo, kalau Anda berbohong, mohon maaf nih, ya pasti Anda akan kesulitan. Siapa Pak Agus itu? Gitu kan? Agus. Ah itu dong. Tapi kalau misalkan Anda tidak berbohong, Anda bisa mengkandung. Mohon maaf Pak, sepengetahuan saya, misalkan, di Gorontalo tidak ada nama Pak Agus Pak. Nah, ya kan? Anda bisa tapi kalau misalkan Anda, oh Pak Agus, wah Anda terus cerita tentang Pak, kelihatan gugup dengan kondisi seperti itu maka akan kesulitan. Ya, misalkan, oh saya itulah contoh-contoh sederhana gitu. Karena ada kata-kata atau ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti itu. Jadi makanya harus dihindari adalah Anda menceritakan sesuatu yang bukan diri Anda. Ya, pengalaman tapi bukan pengalaman Anda. Misalkan saya pernah ini Pak dulu aktif di misalkan di Jakarta aktif sebelum sambil sekolah saya sambil berjualan misalkan ya sambil berjualan dulu saya pernah punya ini kios di daerah Mangga 2. Oh nih di jualan apa? Oh tentang elektronik misalkan ya misalkan. Oh kalau gitu mestinya kenal sama si si siapa gitu salah satu nama misalkan dengan Ciguan ya kenal ya Ciguan gitu. Gimana kabarnya Ciguan? Ciguan. Oh, kalau Anda tidak pernah punya pengalaman sungguh-sungguh di situ pasti Anda bingung. Tapi kalau oh Ciguan, Anda pasti bisa nyambut. Oh Ciguan sudah nggak ada Pak di situ. Padahal nama yang disebut oleh si pewawancara itu bisa jadi sebetulnya di belakang nggak ada. Dia juga nggak tahu. Itu hanya mau melihat reaksi Anda. Gitu kan? Jadi itu hanya untuk itu kadang-kadang kalau misalnya pewawancara tidak cukup yakin dia bisa memakai strategi begitu. Ini udah dibongkar nih pewawancara. Jadi kalau misalkan oh saya pernah aktif di situ, saya pernah kegiatan ini, kegiatan itu bisa dijebak dengan kondisi-kondisi seperti itu hanya untuk memvalidasi kebenaran dari cerita itu. Ya. Jadi dengan sebutkan satu nama, sebutkan satu keadaan, oh ya saya kebetulan pernah ke sini, pernah. Kalau Anda bisa menjawab, oke. Tapi kalau Anda tidak bisa, ketahuan nih. Padahal dia sendiri belum tentu beneran tuh, gitu kan? Namanya ya pertanyaan jebakan, gitu kan? Nah, gitu. Karena kalau misalkan kita yang tahu, kita pasti bisa menjelaskan, kan? Bahwa itu adalah pertanyaannya salah, gitu kan? Cuma kan kita nggak bisa, Pak kayaknya Bapak bukan di situ deh Pak itu. Oh gitu deh. Tapi kalau wawancara bisa ngeles masalahnya. Ada yang diwawancara nggak bisa ngeles. jadi pengertiannya bisa berbeda. Jadi gitu nih contohnya nih Mas Bayu. Jadi apa kata kunci yang pertama adalah tidak boleh ceritakan sesuatu yang bukan diri Anda, pengalaman Anda, pengetahuan Anda atau keahlian Anda di bidang tertentu karena sangat boleh jadi ada teknik-teknik tertentu untuk memvalidasi. Gitu kan? Untuk memvalidasi. Nah, gitu nih. Ini udah saya buka lagi nih rahasianya ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Ini luar biasa sekali ya. Jadi salah satu untuk menghindari
jebakan, yaitu kita menyampaikan pengalaman yang real kita sendiri ya. Ya. Karena karakter dari para recruiter, interviewer itu memang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Apalagi kalau dari psikolog ya, lirikan mata kanan kiri naik ke atas itu Ya. katanya sudah terbaca juga kan. Oke, Ya, eye contact. untuk selanjutnya ini yang mau bertanya silakan Inaya, silakan ya. Ya, Mbak Ina. Oke. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, Mbak Ina, jelas. Terima kasih atas kesempatannya memberi saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah apa kesalahan-kesalahan umum saat melakukan wawancara dan apa motivasi Bapak untuk sampai sejauh ini, serta apa fokus dan lokus dari acara seminar ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ina belum kenalan dulu, Mbak Ina dari mana? Oh, saya Kenalan dulu sedikit, Mbak Ina. Saya Inaya Syahida, mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya, jurusan sejarah, anaknya Bapak Hindra. Oh, alah, Mbak Ina ternyata. Ya. Orang Saya Surabaya Pak ya. ini, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, bisa boleh diulang, Mbak Ina. Jadi yang pertama apa? Ini kesalahan umum dalam wawancara. Kesalahan-kesalahan yang biasa dalam wawancara. Ini saya sebelum buka rahasia lainnya lagi ya, gitu. Kesalahan yang umum pada saat wawancara adalah Anda suka under value terhadap diri Anda. Ya, menganggap diri Anda itu apa ya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya tidak mampu apa-apa. Itu mindset itu yang harus dibenerin dulu. Ya, justru Anda harus tampil dengan sebuah keyakinan bahwa diri Anda adalah punya sesuatu yang bisa Anda jual. Ya, jadi harus punya itu dulu nih. Oleh karena itu memang hanya modal awalnya Anda harus punya sesuatu. Jadi ini mumpung lagi kuliah atau masih, ya itu harus dikumpulkan dari sekarang ya, sehingga Anda punya modal untuk diceritakan, untuk dijual. Ya, jadi prinsipnya begitu. Anda harus punya modal. Modal yang ada di dalam diri Anda adalah pengetahuan, pengalaman dan segala macam. Nah, itu kan, itu yang harus dimiliki. Nah, kemudian karena kesalahan umumnya adalah karena merasa under value. Jadi saya masih masih baru lulus, saya belum bisa apa-apa, saya terserah perusahaan, gitu kan. Nah, itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan Anda tidak cukup memberikan penghargaan yang cukup kepada diri Anda. Jadi, saya adalah seorang sarjana baru dari UNESA, misalkan. Saya sangat nah, kalimat yang biasanya karena ya kebetulan saya masuk di jurusan sejarah. Siapa bilang kebetulan? Berarti Anda masuk ke jurusan sejarah ini terpaksa atau tidak direncanakan. Saya merasa sangat beruntung saya berkuliah di jurusan sejarah. Jadi memberikan nilai yang lebih terhadap pengalaman diri Anda, bukan didiskon. Jadi tampil 100%. Saya merasa sangat bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk berkuliah dan mempelajari ilmu sejarah, di mana dengan keilmuan saya di bidang ilmu sejarah itu adalah saya begini. Apa lebihnya? Itu menunjukkan Anda memiliki rasa percaya diri dan memiliki persepsi yang positif tentang diri Anda dan tentang pilihan. Bukan kebetulan saya masuk ke fakultas teknik. Lah kok kebetulan? Ya, tapi saya merasa sangat beruntung saya bisa diterima di fakultas ini, di jurusan ini, dan hari ini saya telah atau bulan lalu saya telah menyelesaikan pendidikan saya ya dengan, apalagi kalau nilainya bagus, dengan predikat cum laude ya. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak untuk bisa menawarkan apa yang mungkin bisa saya kontribusikan kepada perusahaan. Itu jauh lebih penting. Jadi terhadap modal yang Anda punya, Anda tampilkan dengan utuh, dengan penuh percaya diri. Memang tidak boleh dilebih-lebihkan yang ada bohongnya itu tadi. Karena kan integrity. Tapi yang Anda punya harus ditampilkan dengan penuh percaya diri.
Sehingga apa? Sehingga orang akan melihat Anda trustworthy, layak dipercaya. Karena kan sebetulnya kata kuncinya ketika kita melamar itu kita kan sedang mencoba meraih kepercayaan. Nah, kata kunci kepercayaan itu kita harus tampil layak dipercaya, trustworthy. Ya. Nah, bagaimana layak dipercaya itu bisa muncul? Layak dipercaya itu muncul ketika kita tampil percaya diri. Gitu kan? Bagaimana percaya diri muncul? Mundur lagi. Karena kita memiliki modal, pengetahuan, keterampilan, keahlian, pengalaman, dan karakter. Apa itu karakter? Niat baik, integritas, ya, willingness tadi ya, ada kemudian integritas dan kejujuran untuk atau harapan apa yang misalkan saya ingin dapatkan. Nah, itu yang tampil. Itulah yang nanti ujung-ujungnya kita akan bisa meraih trust. Jadi kalau kita urut dari belakang, miliki keterampilan, keahlian, dan karakter, tampil percaya diri dengan hal tersebut, Anda bisa kelihatan layak dipercaya oleh pewawancara Anda, maka Anda akan memperoleh kepercayaan. Gitu ya. Nah, harus memperoleh kepercayaan. Jadi siklusnya itu. Siklusnya itu. Ya, gitu. Gitu Oke. Pak Ina. Ya, terima kasih ya. Jadi udah jawabannya sudah. Jadi kesalahan umum ini yang harus dibenerin adalah punya suatu mindset, kepercayaan diri terkait dengan modal yang sudah dipunyai, ya kan? Jadi jangan sampai interview kita sudah merasa, aduh aku nggak bisa apa-apa ini, karena saya masih fresh graduate, belum punya pengalaman. Nah ini harus dipupuk, nanti kita rangkum lagi. Pertanyaan yang terakhir nanti dari Mas Hamdani, Papua Barat ya, Papua. Silakan Mas Hamdani, terakhir ya ini ya, pertanyaan terakhir. Ini Baik, kalau terima nggak kasih. dijawab nanti banyak sekali nih. Baik, terima Oke. kasih atas waktunya. Pemateri, kalau saya lihat kan Pak Luki ini kan psikologi juga ya. Jadi Ya, Mas. ini biasanya kalau misalnya wawancara, ada yang saya pernah diwawancara itu, saya pernah ikut wawancara, itu mereka pakai macam apa ya? Untuk bilang yang tadi Pak Luki menyampaikan bahwa dia ini bohong dan tidak, biasanya dia pakai ilmu psikologi, jadi bisa ketahuan. Dia mau balik-balik mata segala macam, biasa ada pakai itu. Ah, itu trik dari psikologi untuk mengetahui itu seperti apa dari menurut pandang Pak Luki yang selama ini Pak Luki selaku praktisi kasih bagi tips-tips untuk kita sehingga kita juga tahu. Yang kedua, mungkin kalau dari webinar ini mungkin ada tindak lanjut seperti semacam kita ini, saya lihat di webinar di internet tuh kan lagi hebohnya kan masalah pekerjaan HRD ini kan ada sertifikasi BNSP. Nah, kalau bisa nanti webinar berikutnya itu kalau bisa ada webinar ya untuk masalah sertifikasinya. Ya minimal sertifikat untuk yang nasional lah, kalau BNSP lah dia perlu ujian atau segala macam. Nah, itu kan jadi pembekalan untuk kita, misalnya teman-teman yang mau bekerja atau pendaftaran lamaran di perusahaan begitu. Ya itu saja atas pertanyaan yang saya sampaikan. Maka saya kembalikan. Ya, Mas Hamdani boleh tahu nih di Papua ini di kampus atau bagaimana statusnya nih? Iya, saya di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Oh, mau di Papua ya? Iya, di Kota Sorong. Oke. Kota Sorong, luar biasa. Sorong dari Oke. timur. Oke Baik, Pak, jadi tipnya ini ketahuan nih bohong atau tidak ini gimana caranya? Kayaknya panjang ilmunya ini. Yang kedua, tadi nanti ini kami dari Hidrasi Consulting ini akan mengembangkan ke arah sana ya untuk terkait dengan sertifikasi ini tentunya juga akan menghadirkan narasumber yang related ya. Walaupun Pak Luki tahu nanti mungkin ada yang lebih related juga yang terkait dengan sertifikasi. Oke Pak Luki, yang untuk yang pertanyaan pertama ini mungkin tipsnya gimana sih Pak supaya cara yang mengetahui. Ini menarik ya. Pertama sebenarnya dari awal tadi saya sudah sampaikan, kita nih nggak boleh bohong. Gitu kan? Nggak boleh bohong. Itu pokoknya, bohong itu apa sih? Pokoknya ya itu kan tindakan tidak berintegritas. Kenapa? Karena ada banyak cara yang bisa dipakai oleh seorang pewawancara untuk membuka itu.
Tadi teknik membaca gerakan mata kiri atas namanya tuh itu ya, eye contact ya. Jadi dalam eye contact itu ada yang disebut dengan eye movement, gerakan mata. Ya. Jadi kalau ke kiri atas sama ke kanan atas ada beda. Kalau ke kiri atas itu lebih ke mereconstruction, kalau ke kanan atas lebih ke merecall. Ya. Jadi kalau jawaban itu ditanya lalu mereconstruction itu mengarah itu kemungkinan datanya adalah bohong. Jadi gerakannya ke kiri atas. Kalau ke kanan atas itu recall. Jadi dia cuma ada di memori, mungkin lupa, dia akan panggil tuh. Nah, kalau ini mengira-ngira dia masih nyusun kira-kira gimana ya jawabannya. Nah, itu yang kiri atas. Kalau kanan atas lebih ke recall. Jadi hanya dia sedang mengingat-ingat, memorize gitu kan. Nah, itu suka menjadi dasar apakah kualitas isi jawabannya bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Gitu kan. Nah, tapi tadi saya sudah contohkan misalkan dengan kadang-kadang ada pertanyaan jebakan untuk membuka apakah benar itu adalah dia punya pengalaman di situ atau tidak di situ ya. Nah, saya sebetulnya ingin memberikan ini pesan terakhir. Ini mungkin sudah sesi terakhir ya Mas Indra ya. Pak Luki, Kan? nanti Ya. dibikin closing statement aja. Yang terakhir itu. Tapi saya ini lebih pentingnya gini. Sebenarnya ini yang menjadi penting. Ketika kita datang hadir ya di dalam sebuah forum wawancara, maka sebenarnya itu ada 3 hal yang tampil dalam diri kita. Pertama, mindset kita. Harus penuh rasa optimisme bahwa saya sedang mencoba atau membuka sedang memanfaatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tempat ini. Itu yang pertama, itu mindset itu harus ini. Di mana saya memiliki itikat baik untuk mengkontribusikan keahlian keilmuan saya bagi perusahaan, bagi organisasi yang saya datangi ini. Jadi bukan mindset, wah kalau saya nggak kerja di situ, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya duit. Nah, itu namanya mindsetnya sudah mindset menjadi beban, gitu kan. Tapi mindsetnya adalah menjadi yang akan bisa memberikan added value, nilai tambah. Ya, bukan kita mencantal. Oke, memang kita tidak punya pekerjaan dan butuh pekerjaan, tetapi mindsetnya dengan keahlian yang saya punya, dengan pengetahuan yang saya punya, saya ingin berkontribusi. Itulah sebabnya nanti akan muncul dalam keseluruhan cerita kita, narasi bahasa yang kita pakai akan sangat positif. Ya, karena mindsetnya itu pertama. Terus kedua, ya ada banyak hal ketika kita mau berkomunikasi dengan orang, ya dengan pewawancara kita. Itu yang sangat boleh jadi kita sudah siapkan bagus, nggak ada pertanyaannya. Pernah mungkin teman-teman, waduh saya nanti mau cerita begini, loh kok nggak ditanya ya, kan nggak keluar kan, betul nggak? Nah, bagaimana sesungguhnya pesan ini bisa tersampaikan? Gitu kan? Maka sesungguhnya sekali lagi ini ada bukan hanya tekniknya, tadi kan ada mindset, ada skill set, tetapi ada heart set, setelan hati. Ini ya. Jadi saya sampaikan 3 nih. Ada mindset tadi ya. Kemudian ada skill set teknik Anda berwawancara. Kalau misalkan kita tahu bahwa misalkan tadi ya ada star model, interview dan segala macam. Berarti saya harus kalau ditanya situasi saya harus bisa menjawab tugasnya apa dan apa tindakan saya dan apa hasil. Itu oke, kita kuasai lah ya. Jadi biarpun si pewawancara nanya begitu, kita udah siap jawabannya. Itu adalah skill setnya. Nah yang ketiga nih, heart set. Nih, setelan hati kita ya. Lebih daripada mindset, setelan hati kita. Nih, ini yang penting kalau menurut saya. Ada banyak hal situasi di mana kita ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak tersampaikan. Oleh karena itu, maka sebelum kita ketemu dengan orang yang akan mewawancari kita harus mencoba kontak dengan yang bersangkutan. Melalui siapa? Melalui Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi berdoa terlebih dahulu nih. Ini ya, artinya gini. Hubungkan pikiran perasaan kita kepada orang yang yang mewawancara kita melalui Allah. Jadi makanya disebutnya tuh cinta segitiga nih. Ini ya, kadang-kadang ada istilah cinta segitiga. Yaitu kita tunjukkan rasa penghormatan dan kecintaan kita kepada pewawancara kita. Ya.
dan kita merasakan kecintaan Allah kepada diri kita dan kepada diri orang yang mewawancarai diri kita. Nah, ini penting. Jadi berdoalah ketika misalkan sampaikan nih, ya Allah, doanya nih sederhana ya. Doanya itu misalkan ya Latif ya Khabir, hai zat yang maha halus dan maha mengabarkan. Gitu kan? Kita bayangkan pewawancaranya kita sudah, bahkan itu dilakukan sebelum wawancara ya. Gitu, sebelum wawancara sudah ya Latif ya Khabir, hai zat yang maha halus dan yang mengabarkan. Sampaikanlah, saya adalah Anda cuma seperti bercerita kepada pewawancara Anda. Di dalam keheningan Anda bercerita kepada pewawancara. Saya adalah seorang sarjana ini, saya memiliki keahlian di bidang ini, alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur, punya kemampuan ini, dan saya ingin mendarbabaktikan keahlian saya di dalam pekerjaan. Itu Anda ceritakan, Anda sampaikan lisan, bunyi dengar oleh diri Anda tapi sendirian. Ya. Pokoknya Anda seperti cerita kepada pewawancara Anda, tapi Anda ceritakan sendiri ini. Ini sebelum wawancara ya, tentu saja malam harinya misalnya. Pada hari H-nya, pada jam J-nya, Anda berdoa kepada Allah pada saat menjelang wawancara itu tadi ya, yaitu menghadirkan rasa cinta Allah kepada diri kita, lalu sampaikan keinginan kita, ya Latif ya Khabir, sampaikanlah pesan-pesan diriku ini kepada si pewawancara ini melalui kuasa dan rahmat. Apa ciri atau kekuatan yang terjadi? Si pewawancara akan merasakan aura tertentu, rasa percaya, bukan dari semata-mata dari cerita yang sudah kita sampaikan, tetapi dari bisikan yang dia rasakan, yang bersumber dari kekuatan yang Maha Kuasa kepada dirinya. Kayaknya ini meyakinkan nih anak ini nih, gitu ya. Padahal ceritanya sangat sederhana. Mungkin tadi pikir-pikir aku tadi ceritanya kok bikin banget ya, gitu kan? Tetapi dia bisa merasakan ternyata. Kenapa? Karena ada bisikan yang dikabarkan oleh doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, dan Allah membisikkan itu kepada pewawancara kita. Jadi sekali lagi jangan lupakan ini. Dan kalau menurut saya itu intinya. Teknik boleh kita kuasai dan harus kita kuasai. Mindset harus kita perbaiki, tapi setelan hati juga adalah sesuatu yang mutlak kita miliki pada saat itu. Itu saya kira mungkin poinnya, Pak Indra. Masih di mute. Oke. Terima kasih Pak Luki. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan, tapi ini waktunya kayaknya nggak keburu ini. Karena ternyata ini sudah isinya daging semua ini ya. Sudah diobrol semua di Insyaallah. sharing aja ini ya. Nah, yang pertanyaan-pertanyaan yang lain ini saya simpan dulu aja untuk next ya. Jadi saya sebagai moderator coba mau merangkum apa yang disampaikan Pak Luki dan teman-teman semua, khususnya di kalangan teman-teman mahasiswa ya yang ingin berkarir di dunia kerja. Nah, tadi yang disampaikan di sesi pertama adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda itu adalah keterampilan yang sudah Anda punyai ya, ada keterampilan yang Anda punyai. Kemudian yang kedua ini tentunya adalah karakter ya. Selain keterampilan, jadi selama Anda kuliah sampai 4 tahun, sampai lulus, tentu ada suatu keterampilan yang Anda kuasai, entah itu di dunia pendidikan atau tambahan-tambahan yang lain ya. Nah, karakter. Nah, ini penting sekali. Ternyata di karakter ini yang sering kita lupakan adalah growth mindset. Jadi kita masuk di perusahaan walaupun belum jadi pegawai sudah berpikir saya akan melakukan ABC gitu ya Pak Luki ya. Jadi sudah melakukan apa yang untuk perusahaan ini. Nah, ini yang penting sekali. Dan tadi itu sudah disampaikan bahwa ada satu strategi yang namanya STAR ya. Jadi bagaimana mengatur situasinya, tugasnya, actionnya, dan hasilnya bagaimana nanti itu yang harus ada dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah integritas. Ya, integritas ini yang harus Anda pahami ya, pahami bahwa ini perusahaan dibutuhkan integritas Anda. Jadi tidak hanya sekedar pengen mendapat duit, cari pengalaman, apalagi cari pengalaman gitu ya. Nah, integritas ya. Terus ada beberapa tadi yang disampaikan adalah terkait dengan kelemahan di dalam pertanyaan itu adalah ketika Anda melamar, ingat petugas utama yang membuka lamaran Anda itu adalah bukan recruiter, tapi ada petugas lain. Jadi buat mereka nyaman.
cara membuka juga nyaman, melihat tampilannya sudah enak. Nah, ini bisa melanjutkan ke database selanjutnya. Nah, ini yang penting ya, tampilkan resumenya Anda yang sebagus mungkin. Ya, intinya adalah Anda buat petugas ini adalah nyaman dulu bekerja sehingga Anda bisa masuk ke database mereka. Tapi yang terakhir ini yang penting ada ketika interview, nah ini interview, ternyata tadi itu ya, tidak ada kebohongan, jujur ya, karena recruiter ini tahu ya, tahu apa yang sedang dibicarakan. Nah, ini kejujuran itu ternyata penting sekali. Dan tadi yang saya suka sekali ketika berkomunikasi itu sebelum melakukan interview kepada mereka mindset dulu, teman-teman ya, optimis dulu bahwa saya bisa menghadirkan interview ini dengan bagus. Kemudian tadi disebutkan ada skill setting, bagaimana nanti kalau ditanya terkait dengan keahlian Anda, skill set. Nah, yang terakhir nih hard set. Ya, hard set itu supaya ada klik antara interview dengan Anda. Ternyata solusinya adalah bagaimana kita memohon kepada Allah SWT. Ini poin, Pak. Aku suka sekali kalau yang ini ya. Jadi melalui Allah itu dihadirkan, nanti Allah akan menjembatani Anda dengan interview. Walaupun nanti itu belum pernah sama sekali ketemu, tetapi secara heart feeling, Allah yang atur sehingga begitu Anda masuk aja mereka sudah lihat gestur Anda sudah suka kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Luki. Jadi luar biasa. Pak Luki, sebelum ditutup, kami terima kasih. Saya minta ada satu closing statement, Pak. Dan semoga Bapak tidak ini ya, tidak bosan-bosan bisa hadir di sini karena insya Allah nanti makin banyak berkembang karena yang peserta di sini ada yang dari ujung ya, dari Papua ya, terus kemudian Gorontalo mungkin merambat ke yang lainnya di data kami juga ada sehingga ini luar biasa sekali. Semoga program sharing ajaib tentang sumber daya manusia Indonesia yang unggul ini kita bina sejak awal, Boleh Pak dikasih closing statement yang mantap untuk teman-teman muda yang Baik, teman-teman sekalian, ya sebelum menutup sesi ini, saya ingin berpesan yang pertama adalah manfaatkan waktu yang ada sekarang untuk Anda memiliki sejumlah kompetensi. Manfaatkan. Ketika Anda sedang kuliah, lakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu bukan hanya sekedar belajar tentang perkuliahannya, tetapi juga Anda menjadi aktivis di situ. Karena itu adalah modal. Yang kedua, pada saat mendeliver, ya, sampaikan proses delivery Anda 100% utuh. Anda tidak boleh nampak sebagai orang yang mendiskon tentang diri Anda, tapi tampil utuh. Ya, jadi sampaikan dengan penuh rasa syukur. Ya, saya merasa sangat beruntung, saya sekolah di sini, saya mempelajari ini, dan saya memiliki keinginan untuk bisa berkontribusi kepada perusahaan Anda atau kepada perusahaan Bapak melalui pekerjaan ini. Itu kesannya menjadi clear. Dan yang terakhir jangan lupa adalah semua kita ini bagaimanapun akan dibatasi oleh takdir. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu takdir kita, maka berdoalah. Hadirkan ya kecintaan yang maha kuasa kepada diri kita, ya, dan sampaikan kekuatan kecintaan dari Maha Kuasa itu kepada pewawancara kita, sehingga akhirnya kekuatan cinta itulah yang akan menghubungkan antara diri kita dengan yang mewawancara kita. Dan insya Allah dengan demikian, inilah inti sebetulnya daripada ketika kita akhirnya bisa bergabung dengan perusahaan itu, yaitu bersatunya rasa cinta atau rahmat Allah kepada diri kita dan kepada perusahaan yang akan kita berkarir di dalamnya. Terima kasih Pak Indra, selamat sore. Sekali lagi mudah-mudahan terima kasih Pak mohon maaf Luki juga atas atas beberapa guidance-nya. kesalahan ya. Iya, ini luar biasa. Semoga kehadiran Pak Luki ini memberikan insight, inspirasi kepada kaula muda milenial ya, khususnya yang ingin berkarir di dunia kerja, dan tentunya ini beberapa tip-tip yang sudah Bapak sampaikan ini tentu sangat nilainya luar biasa ya. Dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada Bapak, juga teman-teman yang peserta yang mengikuti webinar ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Jadi intinya manfaatkan waktu yang ada ini dengan dimaksimalkan ya.
Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa syukur, Pak ya, bahwa Betul. Anda sudah bekerja kuliah di tempat ini sudah sangat disyukuri. Dan yang terpenting adalah berdoa. Dan ini tentunya sebagai umat beragama, ini berdoa ini adalah wajib untuk mengatasi hal-hal yang memang di luar kita, di luar kemampuan kita. Oke, terima kasih Pak Luki atas Baik, Sami, hadirnya. Hendra. Saya sebagai moderator di sharing aja, sharing apa saja. Semoga kegiatan ini terus bisa berjalan dan dukungan dari para peserta yang mengikuti ini juga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan ini juga akan kita share di YouTube Hindrasyu Channel, akan saya share di YouTube kami yang dimana HSC ini, Hindrasyu Channel ini umumnya bicara tentang ekspor. Tapi kali ini kita akan merambah lagi terkait dengan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul lagi. Demikian, saya serahkan waktunya kepada host di sharing aja, Mbak Galuh. Terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum Ya, Sami, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah untuk acara sharing aja kali ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Hindra selaku moderator. Terima kasih kepada Pak Luki untuk narasumber hebat kita hari ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah kami bagikan. Untuk mendapatkan sertifikat gratis, kita sudah bagikan di room chat, teman-teman bisa dicek ya. Itu daftar hadirnya bisa diisi. Nanti untuk sertifikat akan kita bagikan di nomor WhatsApp yang telah teman-teman isi di daftar hadir. Iya, sharing aja ini akan terus ada menghadirkan narasumber-narasumber lainnya yang narasumber-narasumber lainnya yang ini yang menghadirkan narasumber-narasumber lainnya yang hebat pada bidangnya masing-masing. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk sharing aja kali ini akan kita tutup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sharing aja berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.